Di tengah hiruk-pikuk kehidupan spiritual umat Islam, Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari muncul sebagai cahaya petunjuk bagi para pencari Tuhan. Ibnu Athaillah, seorang sufi besar dari mazhab Syadzili yang hidup pada abad ke-13 Masehi di Alexandria, Mesir, menulis kitab ini sebagai kumpulan hikmah-hikmah pendek yang syarat makna. Al-Hikam bukan sekadar buku tasawuf biasa. Ia adalah panduan untuk membersihkan hati dari ketergantungan pada duniawi, termasuk pada amal perbuatan sendiri. Salah satu hikmah paling mendalam di dalamnya adalah yang membahas tentang prioritas harapan, ar-raja, pada rahmat Allah di atas amal ibadah kita. Hikmah ini yang tercantum pada pasal pertama menyatakan, salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya adalah kurangnya raja, harapan terhadap rahmat Allah, ketika ia mengalami kegagalan, dosa. Ini bukan sekadar nasihat, melainkan panggilan untuk merefleksikan ketergantungan kita yang sebenarnya. Bayangkan seorang musafir di padang pasir yang luas. Ia membawa bekal air dan makanan, tapi jika ia hanya bergantung pada bekalnya itu tanpa mengharapkan hujan atau oase dari Tuhan, ia akan putus asa saat bekalnya menipis. Begitulah amal kita. Ia adalah bekal, tapi bukan penjamin keselamatan. Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa tanda orang yang terlalu bersandar pada amalnya adalah berkurangnya harapan saat menghadapi wujud al-zalal. Alam yang fana, penuh dengan kesalahan dan godaan. Alam ini seperti mimpi yang sementara, di mana hawa nafsu dan syahwat terus menggoda, membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Jika kita hanya mengandalkan amal, maka setiap kegagalan akan membuat harapan kita pudar, seolah-olah rahmat Allah tergantung pada kesempurnaan kita. Penjelasan lebih dalam dari hikmah ini mengajarkan bahwa harapan pada rahmat Allah harus menjadi pondasi utama kehidupan spiritual. Ar-Raja bukan harapan biasa. Ia adalah keyakinan mendalam bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Dalam tasawuf Syadzili, Ibnu Athaillah menekankan bahwa amal hanyalah sarana, bukan tujuan. Kita beramal karena perintah Allah, tapi kita tidak boleh sombong atau bergantung padanya. Sebab amal kita penuh kekurangan. Mungkin ikhlasnya kurang, mungkin niatnya tercampur, atau mungkin pelaksanaannya tidak sempurna. Jika harapan kita bergantung pada amal, maka kita akan mudah jatuh ke dalam keputusasaan saat berbuat dosa. Sebaliknya, harapan pada rahmat Allah membuat kita tetap bangkit, karena kita tahu bahwa Allah lebih besar dari dosa kita. Untuk mengilustrasikan, mari kita lihat kisah seorang sufi yang diceritakan dalam tradisi tasawuf. Ada seorang murid yang rajin beribadah. Salat malam, puasa sunnah, dan sedekah tak pernah putus. Suatu hari, ia jatuh ke dalam dosa kecil, dan seketika harapannya pudar. Ia berhenti beribadah, merasa tidak layak lagi. Gurunya yang terinspirasi dari Al-Hikam berkata, "Wahai anakku, jika harapanmu berkurang saat kau jatuh, itu tanda kau bersandar pada amalmu, bukan pada rahmat Tuhan." Murid itu tersadar dan kembali beramal dengan hati yang penuh harapan, bukan kebanggaan. Hikmah ini juga didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Kaks Az-Zumar 53. Ayat ini menegaskan bahwa rahmat Allah tak terbatas, bahkan bagi pendosa besar. Ibnu Athaillah seolah menggemakan ayat ini, mengingatkan bahwa harapan harus tetap hidup, bukan mati karena amal yang kurang. Dari hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya." Para sahabat bertanya,
Sekalipun engkau, wahai Rasulullah, beliau menjawab, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah pukulan telak bagi yang sombong dengan amalnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW teladan sempurna mengakui bahwa rahmat Allah lah yang utama. Dalam konteks tasawuf, hikmah ini bagian dari ajaran untuk menghindari ujub, kesombongan spiritual, dan ria, pamer. Banyak orang beramal tapi hatinya kosong dari harapan sejati. Mereka salat 5 waktu, tapi jika 1 waktu terlewat, mereka putus asa. Atau mereka berzakat, tapi merasa itu cukup untuk menjamin surga. Ibnu Athaillah mengajak kita untuk melihat amal sebagai karunia Allah, bukan hak kita. Sebab kekuatan untuk beramal pun datang darinya. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi harapan pada rahmatnya membuat kita tawakal, berusaha maksimal, tapi hasilnya serahkan pada Allah. Di tengah tekanan sosial media, banyak orang memamerkan amal mereka, foto sedekah, cerita puasa, atau haji. Tapi jika mereka gagal, seperti terjerumus ke dalam kemarahan atau gosip, harapan mereka runtuh. Hikmah Al-Hikam mengajarkan keseimbangan. Lakukan amal sebanyak mungkin, tapi jangan jadikan itu sandaran. Seorang pekerja kantor yang sibuk, misalnya, mungkin tak bisa salat sunnah setiap hari. Jika ia bersandar pada amal, ia akan merasa gagal. Tapi jika harapannya pada rahmat Allah, ia akan tetap optimis, berusaha lebih baik esok hari. Begitu pula bagi pemuda yang bergumul dengan godaan. Dosa masa lalu jangan membuat harapan pudar. Rahmat Allah lebih luas dari lautan dosa. Lebih jauh, hikmah ini mengintegrasikan syariah dan hakikat. Syariah memerintahkan amal, salat, zakat, puasa. Tapi hakikat melarang kita bersandar padanya, agar tetap bergantung pada karunia Allah. Ini bukan berarti kita boleh malas beramal. Sebaliknya, harapan yang kuat justru mendorong amal yang lebih ikhlas. Seperti pohon yang akarnya dalam, harapan adalah akar, amal adalah cabangnya. Tanpa akar, cabang akan kering. Cerita lain dari tradisi Sufi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bertemu seorang pemuda yang bangga dengan ibadahnya. Pemuda itu berkata, "Aku telah berpuasa 40 hari tanpa henti." Syekh bertanya, "Apa yang kau harapkan dari itu?" Pemuda menjawab, "Surga." Syekh tersenyum, "Surga bukan upah amalmu, tapi rahmat Tuhan." Pemuda itu tersadar, dan sejak itu harapannya beralih dari amal ke rahmat. Kisah ini mirip dengan ajaran Ibnu Athaillah yang menekankan bahwa pencarian utama adalah Allah sendiri, bukan balasannya. Dalam masyarakat kontemporer, di mana depresi dan keputusasaan merajalela karena kegagalan pribadi, hikmah ini adalah obat. Banyak orang bunuh diri karena merasa dosanya tak termaafkan. Tapi Al-Hikam mengingatkan, rahmat Allah lebih utama. Harapan itu cahaya yang tak pernah padam, asal kita tidak memadamkannya dengan ketergantungan pada amal. Bahkan di akhir hayat, seorang mukmin harus berharap pada rahmatnya, bukan menghitung amalnya. Dengan memahami ini, kita bisa hidup dengan hati yang tenang, beramal tanpa beban, dan menghadapi dunia fana dengan keyakinan penuh. Ibn Athaillah telah meninggalkan warisan abadi. Jangan biarkan amalmu menghalangi harapanmu pada Tuhan.